Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada al-mazida liman syakara ala na'ma'ih wa aw'ada al-'adzab al-karifa ala man kafara li ayatih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhluqatih fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata 'alaika min yadih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus sahibul bait Bang Haji Bari yang berulang tahun ke-17,5. Keberapa? Setengah guru. 18,5. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan umur yang diberikan makin berkah, kesehatan yang makin berkah, Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 mengajarkan kepada kita yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh orang yang umurnya sudah melebihi angka 40 tahun. Maka Bang Haji Bari belum nih mah, 18,5 baru. Jadi orang yang umurnya 40 tahun ke atas diberikan program oleh Allah dalam hidupnya, 4 program. Allah jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, orang yang sudah memasuki usia lanjut, hatta idza balagha asyuddahu, apa terus Sardi, wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang usianya 40 tahun ke atas, yang pertama dididik oleh Allah dalam rangka ulang tahun Bang Haji Bari ini, yang pertama asyukru lillah. Allah jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkur. Kita disuruh bersyukur kepada Allah atas diberi kesempatan kedua. 40 tahun ke bawah namanya kesempatan pertama.
Melewati usia 40 tahun itu berarti diberikan banyak nikmat oleh Allah. Hari-hari yang berlalu begitu banyak kurnia yang diberikan, maka disuruh syukur sama Allah. Syukur itu sarfun ni'mati li ajli ma un'ima alaih. Syukur itu mendayagunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, difungsikan untuk tujuan Tuhan kasih nikmat. Di antaranya mensyukuri nikmat umur yang melebihi angka 40. Ini adalah umur yang amat sangat perlu disyukuri. Yang usianya lebih dari 40 tahun itu kudu banyak-banyak mengucap Alhamdulillah yang banyak sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari yang telah berlalu. Di usia 40 itu usia penentuan. Orang jadi Rasul umurnya 40. Begitu juga di dalam kehidupan, maka yang paling dibanyakin bukan keluhan, tapi kesyukuran. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang umurnya 40 tahun. Sebab orang bersyukur itu mengikat nikmat supaya tidak lepas dari apa yang Allah beri. Itu namanya disebut kesyukuran. Dikasih kita orang, kasih modal oleh Allah sama. Sehari semalam 24 jam. Mau kiai, mau bukan kiai, mau pedagang, mau karyawan, 24 jam. Sama sehari semalamnya. Tergantung digunakan untuk apa. Maka inilah yang kemudian umur ini modal dagang dengan Allah. Waktu. Jadi inna minas salafi la aqwaman la yajtahiduna fil awqat kama yajtahiduna fil fulus. Sungguh orang-orang salaf itu begitu pusing bagaimana menggunakan waktu, seperti orang-orang pada pusing berbicara tentang duit. Dan orang-orang salaf itu adalah waktu. Al-Quran ngomongin waktu banyak. Ada wal asri, ada wal duha, ada wal laili, ada wal nahari. Hampir rata berbicara tentang waktu. Maka kita kudu bersyukur yang banyak sama Allah. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Syukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Itu satu. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas kudu banyak-banyak beramal saleh. Kudu banyak-banyak ibadah. Banyak ngaji, banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Begitu, karena udah mendekati injury time, mendekati finish. Apa yang harus dibawa? Begitu. Di akhirat enggak ada yang bisa nolongin kecuali amal soleh. Amal itu disebut soleh bila mana didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal tidak disebut amal soleh. Karena itu orang yang 40 tahun ke atas kudu rajin ngaji.
orang 40 tahun ke atas. Begitu. Kudu rajin baca sholawat. Begitu. Sebab bila orang umurnya 40 tahun ke atas, buat ngeloyor ke sana kemari bisa, buat ngaji nggak bisa. Sebetulnya bukan dia malas, tidak, akan tetapi Allah enggak suka sama dia. Bu'du anillah namanya. Allah ogah mau didekati dia, makanya enggak mau baca Quran, enggak mau baca salawat, enggak mau ibadah. Begitu. Bukan kita nyogah ama salawat, tapi Nabi nyogah disebut-sebut kita. Maka orang 40 tahun ke atas itu kudu wa an a'mala sholihan, kudu beramal soleh. Apa yang dia bisa lakukan? Amal soleh itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada yang hubungan kita dengan Allah secara vertikal, ada hubungan horizontal. Ini amal soleh. Yang ketiga, orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, kata Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, yakni programnya bagaimana anak keturunan pada benar dan pada tinggi derajatnya. Jadi ad-du'a bi salahi dzurriyyah, kudu banyak berdoa, banyak otaknya mikirin anak-anak. Bagaimana kalau kita mati, anak kita belum kenal Allah gitu. Ini orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sebab salahul abna khairun minad dunya wa ma fiha. Memiliki anak yang benar itu lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Kalau anak kita nggak benar, mau harta banyak kayak apa tuh kita, mati acak-acakan. Kalau anak-anaknya nggak benar, walaupun kita nggak punya harta sampai mati, kalau anak-anak benar mah dia berupaya mau bikin haul kita, bikin acara wakaf buat kita, karena kita bakal masuk ke kubur. Maka yang diharapkan nggak ada lagi waladin saleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, minha awaladun saleh yad'u lah. Jadi orang yang usianya 40 tahun ke atas banyak ditangisi bukan minta duit, minta rezekinya, minta rezeki waladus saleh. Karena rezeki itu banyak tingkatannya. Yang terendah duit. Duit itu rezeki paling rendah. Di atas duit ini afiah, sehat. Sehat. Duit bisa dicari, sehat nih kalau hilang repot, ngabisin banda. Ini rezeki juga sehat, tinggian dibanding duit. Begitu. Yang ketiga, anak nurut-nurut. Ini lebih tinggi dari sehat. Yang keempat, ridhonya Allah. Ini rezeki. Jadi kalau kita ubusut alaina rizqan, itu maknanya bukan duit doang. Jadi kita minta duit, kita minta sehat walafiat, kita minta anak nurut-nurut, kita minta juga keridhaan Allah. Itu rezeki namanya. Jadi macam-macam. Kalau ngomongin rezeki itu kayak begitu. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi programnya, langkah yang harus ditempuh oleh orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, sholahud dzurriyyah. Minta
dianugerahi anak keturunan yang baik-baik. Banyakin membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu hari ulama besar di Betawi yang megang banyak sanad Syekh Yasin Al-Fadani, yakni Syekh Abdul Hamid bin Syekh Abdul Halim Ad-Dari Prapanca, ditanya oleh seorang muridnya namanya Kiai Salman Yahya. Dia tanya, Yai ini anaknya baik-baik, alim-alim, sukses-sukses, begitu. Apa yang Yai tangisi sama Allah? Kata Yai Abdul Hamid Salman, orang yang 40 tahun ke atas tuh harus memperbanyak ad-doa bisolahi dzurriyah, memohon supaya anak keturunan benar-benar. Maka Yai Abdul Hamid anaknya ada Yai Zakwan, mantunya itu Yai Nur Sasi, ada Ki Abdul Hadi, banyak orang baik-baik begitu. Karena memang berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh nyenengin, anugerahkan anak keturunan kami, anak keturunan yang menyejukkan mata, bikin senang, bikin bahagia. Itu begitu. Jadi enak. Udah wafat, pondoknya yang Darul Khalidin dipegang sama Ki Abdul Hadi, yang Khalidin dipegang oleh Yai Zakwan, dan pada bangun-bangun. Ini karena banyak membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kalau orang 40 tahun ke atas banyakin doa anak. Saya itu kalau ziarah ke orang-orang soleh pasti kalau tidak ada kelupaan pasti ngingetin nama kawan-kawan itu, doain anaknya absen atu-atu, selalu begitu. Karena memang pesan Al-Quran wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi orang yang sudah 40 tahun ke atas, program hidup yang harus diprioritaskan 4, banyak bersyukur, kemudian itu banyak beramal soleh, kemudian itu banyak berdoa minta keturunan pada benar-benar. Pintar mau gampang, benar aja. Sebab yang korupsi itu pintar, tapi enggak benar. Begitu, enggak benar. Jadi yang diminta itu adalah yang benar-benar, enggak pintar, tapi benar. Itu begitu. Dari benar ini bakal ketemu pintar. Begitu. Itu banyakin. Yang keempat, Allah didik dalam Al-Quran, dalam ulang tahun Bang Haji Bari ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kudu banyak bertaubat, sebab perjalanannya sudah dekat. Ketika ada orang ditanya kam umruk, ditanya oleh Abi Yazid Al-Bastami. Abu Yazid ini tarekatnya ngambil dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ngambil dari Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar dari Rasulullah. Tarekat itu macam-macam. Ini tarekat Abu Yazid. Tidak ketemu dengan Junaidi Al-Baghdadi, lain jalur. Ditanya kam umruk, berapa umur Anda? Dijawab
khamsina sana, udah 50 tahun. Beliau bilang, waduh dekat lagi sampai, dikit lagi sampai tujuan. Apa yang Anda bawa dengan perjalanan yang sudah sebentar lagi sampai? Kata bahasa beliau, mazaduka ila liqa'i rabbik, apa bekalmu bentar lagi mau nyampe kampung halaman akhirat, mau ketemu Allah, apa bekalmu? Dia nangis. Maka kemudian kata Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala an, tub ilallah, ente harus ngomong saban hari, ini taibun ilallah, saya mau balik sama Allah, saya mau balik sama Allah. Kadang rambut dari hitam berubah menjadi putih sebagai isyarat bahwa sudah waktunya meninggalkan dunia hitam dan selamat datang dunia putih. Kudu waktunya main-main ke tempat yang putih. Ini tubutu ilaik, kudu banyakin taubat kepada Allah. Kenapa banyakin bertaubat? Karena sudah injury time. Injury time itu back aja menjadi striker. Kadang kiper aja ikut nendang. Karena udah main sore. Kalau udah main sore itu apa aja serabutan. Begitu apa aja kudu dikerjakan. Jadi berbagai pintu-pintu kedekatan dengan Allah dia kerjakan. Ini tubtu ilaik, kudu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kudu bertaubat. Dengan dia bertaubat, pelan-pelan dia akan rapikan itu salahul abna, akan dirapikan itu amalun saleh, akan dirapikan oleh Allah asyukru ala Allah, asal dia bertaubat. Allah janji bagi orang yang bertaubat, beristighfar, dalam Al-Quran banyak banget janji Allah. Jaminan Allah bagi orang yang bertaubat banyak banget. Allah janjiin, mau percaya dia mau tidak, Allah yang janji. Enggak percaya, salah dia. Percaya tapi lemah, keimanan dia mau Allah lemah. Allah janji, faqultu astaghfiru rabbakum. Yang pertama, innahu kana ghafara. Asal kita taubat, umurnya udah 40 tahun ke atas, akan diadakan pemutihan dengan ditandai rambut berubah menjadi putih. Itu maknanya Allah putihin tuh yang sudah-sudah, asal mau balik sama Allah. Asal mau balik sama Allah. Itu begitu. Innahu kana ghafar. Mana lagi janji Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirim hujan. Kalaulah kemudian itu kita bertani kering kerontang, asal demen kita bertaubat, dirubah dari tandus menjadi subur, dari susah menuju senang, dari sempit menuju lapang. Janji Allah, asal beristighfar, asal bertaubat. Mana lagi janji Allah, wa yumdidkum bi amwal. Allah tidak menjelaskan bimalin, bi amwal. Allah kasih banyak harta. Enggak punya motor, punya motor. Enggak punya mobil, punya mobil. Enggak punya rumah, punya rumah. Tadinya tinggalnya ngontrak, bisa kebeli rumah. Asal dia ini tubtu ilaik, asal dia taubat kepada Allah. Allah kasih aja jalannya. Karena Allah janji, wa yumdidkum bi amwal, bukan bi mali. As-sayyarah malun, al-jawalah malun.
Al-baitu malun. Wahakala. Semuanya. Duit malu. Allah kasih berbagai macam. Asal dia mau taubat. Ini janji Allah. Wabanin. Allah kasih anak-anak. Yang tadinya dia enggak punya keturunan. Yang kata dokter sulit punya keturunan. Itu dokter bukan Tuhan. Dia sabab, tapi Tuhan musabbibul asbab. Janji. Mereka yang enggak punya keturunan asal dia mau bertaubat, beristighfar. Wabanin. Allah kasih anak-anak. Anak-anak. Kasih banyak anak-anak. Banin. Wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kebun-kebun. Dia punya tanah, dia punya kebun, dia punya sawah, dia punya kebun duren lah, kebun apa? Punya kebun, termasuk kebun kopi. Begitu. Bisa. Begitu. Begitu. Kebun. Begitu. Wa ja'alakum jannat. Allah janji. Allah kasih dia tanah yang tadinya nggak punya asal dia bertaubat beristighfar. Wa ja'alakum jannati wa jakaman harah. Apa lanjutannya? Malakum. Apalagi bagi Anda kalau doyan dia bertaubat beristighfar, Allah ampuni dosanya. Allah berikan tanah tandus menjadi subur. Allah berikan duit yang banyak. Karena yang bikin stres itu bukan banyak rencana, tapi kurang dana. Kurang dana. Begitu. Banyak rencana nggak jadi masalah. Begitu. Nggak jadi masalah. Yang penting banyak dana. Banyak dana. Kudu punya dana. Amwal. Mobil kasih. Motor kasih. Maka orang yang susah-susah itu karena dia kurang mau bertaubat kepada Allah. Atau dia udah bertaubat kepada Allah tapi kurang yakin sama Al-Quran yang dia baca. Bila dia kurang yakin, Nabi sampaikan rubatalin lil Quran wal Quran yal'anu. Banyak yang Quran dibaca tapi Quran marah-marah karena dia tidak yakini ayat yang dia baca. Malakum. Apa bagimu? Semuanya dikasih. Asal dia mau taubat. Sampai ulama ajarkan istighfar dan taubat pendek. Tidak kurang sehari 1000 kalau dia pengen. Dengan waktu kurang lebih 25 menit paling lama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah. 1025 menit. Nonton bola separuh permainan 45 menit. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Astagfirullahaladzim. 500 pagi, 500 sore. Pokoknya terserah. Mau dikredit silakan. Mau cash silakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ataukah apa yang Nabi kata terhadap doa Nabi Yunus? Siapa orang berdoa dengan doa Nabi Yunus, pasti Allah ijabah. Karena di dalam doa itu ada taubat di sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Wa dhannuni fi batnil hut. Ya Allah naqdir alaihi wa nadha fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam berbagai kegelapan. Bokeh zulmah. Al-faqru zulmah. Tidak punya duit itu kegelapan. Gelap.
Al-hammu dzulmah, adz-dzambu dzulmah, al-huznu dzulmah, ad-dainu dzulmah. Utang kegelapan. Orang kena judi online, pinjaman online, stres. Itu dzulmah. Asal dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang memberikan solusi dalam problem yang menimpa saya kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, aku kotor, Kau suci. Inni kuntu minadz zalimin. Iya, saya ini salah. Saya ini salah. Engkau enggak pernah salah ya Rabb. Saya salah. Saya salah. Maka di dalam tasbih Nabi Yunus ada i'tiraf, dalam tasbih Nabi Yunus ada tanzih, dalam tasbih Nabi Yunus ada tauhid. Maka fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Karena itu orang yang umur 40 tahun ke atas kudu banyakin bertaubat kepada Allah. Taubat, balik ke Allah. Ini taibun ilallah. Ini taibun ilallah. Saya balik sama Allah. Balik sama Allah. Balik. Balik karena tempat baliknya udah dekat. Balik. Balik. Irji'i ila rabbik. Kudu kembali sama Allah. 4 ini adalah program langkah yang harus ditempuh oleh orang yang berulang tahun, yang sudah lebih dari 40 tahun. Saya kira Bang Bari ini udah lebih dari 40 tahun makanya. Saya kira. Iya, begitu. Begitu. Maka dari taubat ini akan berubah menuju sholahul abna. Dari sholah abna itu akan mengantarkan menuju amal soleh dan akan menghantarkan menuju kesyukuran. Maka kesyukuran yang bagaimana? Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang baik ketika ulang tahun harus menyadari orang yang diberi umur panjang dan memiliki tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu terbungkus pada 4 hal: kesyukuran, beramal soleh, berdoa buat anak keturunan, dan bertaubat. Bertaubat dan bertaubat. Kurang lebih demikian Umari. Mudah-mudahan kita baca Fatihah. Bang Bari berulang tahun, mudah-mudahan umurnya makin berkah, makin semangat ibadah kepada Allah, makin gemar bersolawat kepada Rasulullah, tidak tinggal senjatanya sallallahu alaihi Muhammad sampai hayat, sampai jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, menjadi modal hidup ketemu Nabi Muhammad. Makin gemar bersolawat, makin meningkat bacaan solawatnya dari 3.100 ditambah paling tidak 3.101, harus ada nambah. Kalau nggak kuat 5.000 lebih, orang umurnya udah lebih. Begitu. Kudu banyak berzikir, kudu banyak mendekat kepada Allah. Moga keluarganya Bang Bari sakinah mawaddah rahmah, anak keturunannya pada tinggi derajatnya, dimudahkan jalan untuk rezekinya, untuk bekal ibadah kepada Allah, sehat zahir batin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Yang pertama ini ada wakaf dari saya, istri, anak-anak semua. Nah, baik. Ini atas nama dari sebagai kesyukuran nama Allah, pengaji Bari ini langsung beramal soleh, berwakaf untuk pembebasan tanah di kebun kopi yang beliau niatkan dihadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad dan juga untuk pribadi beliau, Bapak Ahmad Sobari, Ibu Vita
Yus TV dan Muhammad Rifta. Rifta Ikhwan dan Suci Ramadanti dan Asira Putri Kinanti. Kita doakan mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah luaskan rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah, dan Allah kuatkan iman Islamnya, tambahkan mahabbah kepada Rasulullah, dan Allah sampaikan wakaf ini untuk baginda Nabi Muhammad, sehingga Bang Bari keluarga besarnya dapat syafaat besar dari Nabi Muhammad, diberikan keberkahan banyak. Al-Fatihah. Kemudian ini wakaf juga dari hamba Allah 1 meter, diniatkan palanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru beliau Haji Muhammad Zain bin Nasihun, Haja Asmara binti Asmari, Haja Fatiyah binti Haji Muhammad Khair, Haji Abdul Razak bin Arnimin, dan juga dihadiahkan untuk Haji Sanwani bin Haji Muhammad Zain, Dasuki bin Haji Muhammad Zain, Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad Zain. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diluaskan rezekinya yang halal untuk ibadah kepada Allah, dan Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang diniatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzakhnya, Allah muliakan dia dalam barzakhnya, Allah senangin dia dalam barzakhnya. Bilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadika. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kama 'allamtana fi kitabik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah, salatan taj'aluna biha wa awladana min ahlil ilmi wa alil khairi wa lil mahabbah li Rasulillah zahiran wa batinan, wa takhshuruna biha wa iyyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka qad tafaddalta ala sahibil bait Pak Haji Ahmad Sabari bihadihi ni'mah, ni'mati tulil umri, faj'alha ya Rab sababan liridhaik, faj'alha ya Allah sababan lil mahabbah, faj'alha ya Allah sababan lil mawaddah, waj'alha ya Allah sababan li ta'atik, waj'alha ya Allah sababan li naili ridhaika ya akramal akramin. Allahumma nadzim ahwalahu wa hassin af'alahu wa khallishu min alamil faqri wal dhul wa'simhu min al bala wal waba wa ta'un wa min syurri a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Ya mudabbir dabbir, wa ya musahil sahil, wa ya muyassir yassir, yassir alaihi muradahu bifadlikal wasi', yassir alaihi al-intidha fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah, wa hassil muradahu bil khair ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, ya muslihal qulubi wal bal, aslih lahu dinahu alladhi huwa ismatu amrihi,
wa aslih lahu dunyahu allati fiha ma'asuhu wa aslih lahu akhiratahu allati ilaiha ma'adahu waj'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lahu min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha memperbaiki hal ikhwal hambanya. Ya Rabb, perbaikilah agamanya Bang Haji Bari, yang agama itu merupakan pegangan hidupnya. Perbaikilah urusan dunianya Bang Haji Bari, yang di dunia ini merupakan kehidupannya. Perbaikilah akhiratnya Bang Haji Bari, yang mana akhirat tempat kembalinya Bang Haji Bari. Jadikan ya Rabb hidupnya Bang Haji Bari ini bertambah-tambah kepada kebaikan-kebaikan yang kau ridhoi. Dan jadikanlah kewafatan beliau istirahat beliau daripada segala kesalahan-kesalahan yang ada. Ya Allah, wujudkan harapan-harapannya, tambahkan rasa semangatnya untuk ibadah kepadamu, tambahkan kecintaan kepadamu, tambahkan kecintaan kepada orang-orang yang cinta kepadamu, tambahkan kecintaan kepada amalan yang menghantarkan beliau menuju kecintaan besar kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil qasim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.